Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat hari ini, hari Sabtu 17 April 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion, Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum membacanya sesuai bacaan hari ini, Mazmur pasal 4, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu bagi kami. Tak dapat kami menyebutnya satu persatu. Kami hidup sehat hari ini juga karena kasih karunia Tuhan saja, dan terutama pemberian terbesar, terindah dari Tuhan, pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami semua, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan peneguhan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 4 ayat 1-9. Mazmur 4 ayat 1-9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan Mazmur pasal 4 ini saya beri judul renungan, Tuhanlah pemberi damai. Tuhanlah pemberi damai. Kedamaian di hati, kedamaian dalam kelompok, kedamaian antar orang per orang, antar masyarakat, antar bangsa, adalah suatu hal yang menjadi kerinduan banyak orang tapi tidak mudah didapatkan. Kedamaian dirindukan tapi sulit ditemukan. Di Burma, Myanmar, saat ini konflik terjadi. Ada kudeta, ada demonstrasi melawan tentara. Sulit menemukan kedamaian. Walau demikian kita mendoakan mereka di sana. Antar agama juga bisa terjadi. Antar suku bangsa juga bisa terjadi. Bahkan dalam keluarga sendiri bisa terjadi. Antara orang tua dan anak, antara suami dan istri tidak ada kedamaian. Dalam satu lingkungan kerja, dalam satu kantor, dalam satu tempat usaha bisa tidak ada kedamaian. Atau juga ada kedamaian yang dipaksakan, tidak sepenuhnya muncul dari hati, terpaksa
demi menghormati orang lain. Banyak hal yang ditutupi, banyak hal yang disembunyikan. Kedamaian adalah hal yang sulit. Kedamaian tidak bisa ditemukan pada harta benda yang dicari orang. Kedamaian tidak bisa ditemukan pada uang yang dicari orang. Kedamaian tidak bisa dimiliki dari jabatan yang diperebutkan. Sekali lagi, kedamaian itu sulit ditemukan. Maka pemazmur dalam bacaan kita menyampaikan bahwa kelegaan, dan itu juga bisa diterjemahkan kedamaian, di dalam kesesakan hanya bisa dijumpai orang yang berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan bisa karena dimusuhi orang, dibenci orang, atau banyak masalah. Maka kelegaan atau kedamaian bisa dijumpai ketika orang berseru kepada Tuhan. Ketika orang datang kepada Tuhan, ketika orang berbalik kepada Tuhan. Tuhan pencipta itu bisa menciptakan kedamaian dalam hati ciptaannya. Maka juga pemazmur mengatakan, sukacita yang Tuhan berikan melebihi kelimpahan gandum dan anggur bagi orang lain. Sukacita yang Tuhan berikan melebihi kelimpahan gandum dan anggur. Harta yang pada zaman itu dianggap sebagai hal yang luar biasa. Untuk konteks kita bisa dikatakan, sukacita yang Tuhan berikan melebihi apapun yang dikejar, yang diperoleh oleh manusia. Baik harta benda, jabatan, apapun. Sukacita dari Tuhan melebihi semuanya. Hanya Tuhan yang bisa memberi kedamaian kepada manusia. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Maka hidup damai dengan Tuhan. Hidup dalam hubungan yang damai, yang baik dengan Tuhan. Itulah yang membahagiakan lebih daripada apapun juga. Maka perdamaian dengan Tuhan itu suatu perkara yang dikejar oleh manusia, diusahakan oleh manusia, mencari perdamaian dengan Tuhan yang rusak karena dosa. Tuhan sepertinya begitu jauh, sulit ditemukan. Tidak mudah ditemukan. Sementara manusia begitu menderita dalam kekayaan, menderita dalam kelimpahan, tidak bisa tidur dalam kelimpahan. Harta ia miliki tapi ia tidak damai. Makanan ia miliki tapi tidak ada yang bisa turun, tidak bisa dinikmati. Tidur di tempat tidur yang mahal, yang harga jutaan, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Kedamaian sekali lagi sulit ditemukan. Manusia mencari kedamaian dengan Tuhan dengan berbagai cara. Manusia mencari Tuhan karena manusia tidak menemukan kedamaian dalam harta, dalam jabatan, dalam posisi, dalam prestise, dalam apapun namanya. Manusia mencari Tuhan. Tetapi dalam kekristenan, Tuhanlah yang mencari manusia. Tuhanlah yang mencari manusia. Tuhan datang dalam wujud manusia, firman Allah diam
di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Firman Allah itu menjadi manusia dan diam di antara manusia. Dialah Yesus Kristus. Dialah yang berkarya dengan rela mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Melalui dialah kedamaian terjadi dengan Tuhan. Maka ketika hubungan dengan Tuhan dipulihkan, ada damai dengan Tuhan, maka hubungan dengan sesama juga dipulihkan. Hubungan dengan lingkungan juga dipulihkan. Hubungan dengan diri sendiri juga dipulihkan. Karena kedamaian sudah tercipta di dalam Tuhan dan itu berefek, berdampak kepada seluruh lingkup di luar diri manusia, bahkan dalam diri manusia sendiri. Baik kepada orang lain, baik kepada lingkungan, kepada alam, kepada semesta, bahkan juga kepada diri sendiri, karena hubungan dengan Tuhan sudah dipulihkan. Dan sekali lagi, pemulihan hubungan itu ada karena Tuhanlah yang mencari manusia. Tuhanlah yang datang ke dunia. Manusia hanya merespon. Manusia menanggapi kedatangan Tuhan dengan percaya, mengimani, percaya kepada Kristus. Bahwa di dalam Yesus, penebusan dosa telah terjadi, pendamaian dengan Tuhan telah terjadi. Itulah perenungan kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa sekali lagi Tuhan pemberi damai. Kedamaian yang kita kejar hanya ada tersedia di dalam Tuhan. Bukan pada harta benda, bukan pada uang, bukan pada kedudukan, bukan pada posisi. Sejarah dunia ini telah membuktikannya. Sejarah dunia ini telah membuktikannya. Artis, pejabat, presiden, semuanya bisa terbunuh dan bunuh diri karena tidak ada kedamaian yang ia peroleh. Karena itu, terimalah kedamaian dengan percaya berseru kepada Tuhan yang telah datang mencari kita. Telah rela mati agar kita tidak mati. Telah rela dikuburkan agar kita tidak binasa dalam kuburan selamanya. Melainkan seperti ia bangkit, kita pun akan bangkit. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu Saudara. Makin percaya, makin teguh dalam iman kepada Kristus. Dialah sumber kedamaian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Kiranya membuat kami makin teguh dalam iman, memperoleh kedamaian di hati, di hidup kami, yang juga nampak dalam hidup kepada sesama, kepada alam, kepada diri sendiri. Berkati negara kami, bangsa kami, berjuang melawan COVID dengan vaksinasi dan dengan berbagai cara. Biarlah pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan terjadi. Beri hikmat, beri kekuatan kepada pemerintah kami, kepada Bapak Presiden, seluruh aparat, Bapak Bupati, seluruh aparat. Tolong mereka semua. Berkati saudara-saudara kami sesama umat manusia yang mengalami musibah, kemiskinan, penderitaan, dilanda bencana alam, dilanda peperangan. Tuhan, tolong mereka, agar mereka selalu datang kepada Tuhan bersyukur. Ajar kami mengasihi sesama kami. Tolong kami semua dalam rumah tangga, pekerjaan, tanggung jawab. Tolong saudara orang tua kami yang sakit, pulihkan mereka, yang berduka hiburkan, yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sampaikan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.